jadi mobil, akhirnya itu dinamakan mobil MacGyver. Wow. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast Lakomo Bicara. Jumpa lagi dengan saya Fitrania Imelda. Tidak terasa Lakomo Bicara sudah memasuki tahun pertamanya. Semoga kita tetap bisa konsisten untuk memberikan informasi yang bermanfaat seputar laboratorium atau kesehatan untuk kawan Lakomo semua. Sebagai penutup tahun ini, kita akan menghadirkan bintang tamu yang spesial. Dan episode kali ini kita tidak membahas seputar teknis pengujian atau pemeriksaan laboratorium, tapi kita akan mengupas tuntas seputar laboratorium kesehatan Kota Mojokerto. Ada cerita apa aja sih di balik perjuangan Labkes Kota Mojokerto ini? Nah, di episode spesial kali ini kita kedatangan bintang tamu beserta host spesial yang akan mengisi podcast Lakomo Bicara. Selamat datang Ibu Vindi di podcast Lakomo Bicara. Ibu Vindi ini selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto yang kali ini akan menggantikan saya menjadi host untuk bintang tamu spesial kita. Sebelum menghadirkan bintang tamu kita yang spesial, boleh nggak Bu Vin kita sharing-sharing dulu ada kegiatan apa aja sih di Labkes beberapa waktu ini? Terima kasih Mbak Fitra sudah mengundang saya kembali. Halo kawan Lakomo semua, salam sehat ya. Ya, untuk di Labkes Kota Mojokerto sekarang itu yang lagi kita masifkan yaitu pemeriksaan prolanis, di mana masyarakat Kota Mojokerto itu gratis pemeriksaannya. Jadi setiap 6 bulan sekali boleh cek ke Labkes Kota Mojokerto. Persyaratannya apa? Mudah. Jadi semua warga Kota Mojokerto yang mempunyai BPJS aktif dan rujukan vaskesnya di Puskesmas Kota Mojokerto dan Polres Kota Mojokerto boleh loh periksa ke Labkes Kota Mojokerto dengan indikasi atau riwayat diagnosanya punya hipertensi sama diabetes mellitus. Kalau ada pertanyaan bisa sini ya, bisa chat, bisa WA, bisa telepon ke nomor di sini. Jangan sungkan-sungkan, tanya apa aja. Oke, terus apa nih tanggapan Bu Vindi tentang podcast Lakomo Bicara? Untuk podcast dan kegiatan Lakomo Bicara ini saya sangat mengapresiasi dan boleh dong aplausnya untuk tim medsosnya Labkes. Teman-teman tim medsos ini effortnya sangat besar sekali buat perkembangan Labkes Kota Mojokerto. Gimana? Karena pekerjaannya itu tidak hanya sebagai tim medsos, jadi mereka itu tugas utamanya banyak yang dari tenaga teknis loh. Dan ada bagian umum juga administrasi. Tapi di sela itu mereka masih menyempatkan waktunya untuk take video, untuk buat skrip. Semuanya itu bisa dilakukan gitu meskipun ini semua adalah sebuah awal. Tapi semua itu memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa baik untuk di Labkes Kota Mojokerto dan dampak yang luar biasa lagi untuk masyarakat. Gimana masyarakat akan lebih mengetahui kayak apa Labkes, pelayanannya apa aja dan semua informasi bisa tersalurkan gitu. Jadi saya sangat support dan effort. Jadi nanti kedepannya selalu berkembang dan selalu lebih baik lagi. Oke, terima kasih sekali Bu Vin atas apresiasinya untuk tim medsos Labkes Kota Mojokerto ini. Terima kasih Bu Vindi sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berkenan menjadi host di edisi spesial kali ini. Sambil menunggu Bu Vindi untuk bersiap, saya akan menyampaikan tema dari Lakomo Bicara edisi spesial kali ini, yaitu Rewind Labkes Kota Mojokerto untuk ultah yang ke-20 tahun. Wah, sudah nggak remaja lagi nih Labkes. Nah, pasti kawan Lakomo sudah penasaran siapa sih bintang tamu spesial kita kali ini? Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Vindi selaku host. Saya pamit undur diri. Bye! Halo semuanya, terima kasih Mbak Fitra sudah memberikan saya kesempatan untuk sebagai host pada kali ini. Oh iya kawan-kawan Lakomo, ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang spesial.
gimana enggak spesial, beliaunya ini masih muda, imut. Ayo mari kita kasih aplaus, selamat datang kepada Ibu Lili Hidayati. Terima kasih Bu Vindi. Nah, kawan lakomo semua, ini Ibu Lili Hidayati. Beliau adalah senior di Labkes Kota Mojokerto. Jadi Bu Lili ini tenaga laboratorium. Jadi beliaunya ini sangat menguasai, paling enggak karena ceritanya panjang. Mulai untuk yang pertama kali, mari kita tanya-tanya ya ke beliaunya. Bu Lili, selamat datang di podcast Lakomo Bicara. Bu Lili, Terima kasih Bu Vindi, waktu yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Bu Lili Hidayati dan saya di Labkesda itu sebagai di lab klinik dan di lab kimia. oh ya, berarti Bu Lili ini sangat jago. Karena beliau senior, jadi berapa tahun Bu Lili bekerja di Labkes? Kurang lebih 33 tahun. Wah, 33 tahun. Ya, alhamdulillah diberi kesehatan ya, Bu. Amin. Selama di Labkes, selama 33 tahun itu, boleh dong sharing ceritanya itu kayak apa? Karena saya yakin Bu Lili ini sudah hafal seluk-beluk mulai dari yang terkecil sampai terbesar yang ada di Labkes. Ayo, Bu Lili, monggo diceritakan. Ya, terima kasih Bu Vindi. Saya mulai bekerja jadi pegawai negeri itu tahun 93. Awal mulanya itu saya ditempatkan di Puskesmas Ngedongan. Nah, di situ itu waktu tahun 93 itu alat-alat itu masih manual Bu Vindi. Oh, iya. Saya juga tidak ada teman analis ke kota, ke dinas itu hanya saya saja waktu itu. Berarti Bu Lili ini mengawali ya, paling nggak mengawali laboratorium yang pertama ada di tahun 93 itu. Dan itu Bu Lili sendirian. Nah, itu tugasnya Bu Lili itu hanya sebagai analis, pengambil sampel dan analisa, apa ada tugas lainnya ya? Mungkin mengerjakan tugas apa aja gitu selama di puskesmas itu? Selama di puskesmas itu saya hanya sebagai analis dan membantu SPJ ATK gitu loh. Iya. Dulu itu. Habis dari puskesmas, kemudian Bu Lili langsung ke Labkes. Tahun berapa ya Bu Lili yang ke Labkesnya itu? Kalau sebelum ke Labkes itu saya tahun 99 itu diperbantukan di PMI. Di PMI itu kurang lebih 2 tahun. Habis itu saya dipanggil lagi ke Puskesmas Ngedongan. Nah, berhubung Pak Sulkan sebagai perintis Labkesda, itu saya diajak untuk mendirikan Labkesda. Nah, saya dipindah ke Dinas Kesehatan pada tahun 2023, kalau tidak salah 2003 dari 2004. Wow, berarti Labkesda itu sudah dirintis mulai tahun 2003 sampai 2004. Perintisnya beliau adalah Bapak Sulkan. Pak Sulkan, Bu Lili sama Bu Endang. Oh, sama Bu Endang. Bisa diceritakan sedikit Bu Lili tentang sejarah, tentang ini merintis itu ya, untuk Labkesda mulai tahun 2000 berapa tadi? 2003 ya? Iya. Nah, waktu itu belum punya gedung. Itu masih menempel di istilahnya dulu itu di AKL itu Kesehatan lingkungan mungkin? Iya, kesehatan lingkungan itu satu ruang disekat gitu. Wah, berarti masih Labkes nempel. itu mempunyai riwayat yang sangat unik ya. Jadi perjuangan kita bawa Labkes sampai sekarang itu berarti butuh perjuangan dalam waktu singkat ya Bu Lili. Iya. Bisa dilanjutkan Bu Lili, mungkin ada cerita yang lain? Nah, pada tahun itu 2004 itu saya merintis sama Pak Sulkan itu membuat proposal ke waktu itu Pak Wali itu masih ditolak. Apa sih Labkesda itu? Untuk apa sih Labkesda ke depannya itu gitu. Berhubung Pak Sulkan itu berjuang terus-menerus,
akhirnya goal itu akhirnya tahun 2005 kita dibuatkan gedung itu yang di belakang dinas kesehatan itu. Ya, jadi gini teman-teman, kawan Lakomo semua, memang dari awal Labkes itu belum ada yang tahu. Jadi apa sih itu Labkes? Jadi tidak hanya kepala daerah, tapi dari sisi teman-teman sekitar kita, baik dari dinas kesehatan maupun yang lain itu memang belum tahu apa itu Labkes. Ternyata Labkes itu memang sangat dibutuhkan gitu. Seperti yang diceritakan oleh Bu Lili juga itu tadi, dari awal memang kita butuh untuk melakukan sosialisasi atau mungkin advokasi biar semua itu paham dan tahu tentang Labkes Kota Mojokerto. Bisa dilanjut Bu Lili setelah tahun 2005 ya resmiannya atau? Bertahun begitu punya gedung baru di belakang dinas kesehatan itu tahun 2006 itu ada kita butuh teman untuk analisa itu. Akhirnya ada Pak Sulkan itu punya rencana itu ada teman kimia gitu loh. Di mana ya? Di rumah sakit waktu itu, di rumah sakit umum itu yang lama di GMSC itu loh. Sekarang MPP ya. Jalan itu ya kecamatan itu. Akhirnya kita mengambil Bu Siti itu. Berarti pada tahun 2005 itu perintisnya 3 orang ya. Iya. Jadi Pak Sulkan, Bu Lili sama Bu Endang. Yang 2 orang ini beliaunya sudah purna tugas. Iya, gitu. sudah Kemudian purna. tahun 2006 itu ada kedatangan tenaga baru dari kimia, yaitu Bu Siti Khairia. Iya. Kemudian Bu Lili ada lagi. Kemudian tahun juga sekitar ya tahun 2006 lagi akhir-akhir mungkin ya dapat CPNS ya. Iya, pada tahun 2006 itu saya sendiri ya, Bu Vindi, sama Bu Rita. Itu sama Bu Rita. Akhirnya kita bertambah teman banyak. Iya, oke. Untuk sejarahnya kurang lebih seperti itu. Kemudian dari 2006 itu udah pindah berapa kali sih Bu Lili? Kok sekarang ada bangunan besar nih sekarang di Benteng, berapa kali itu kita pindah lokasi, bisa diceritakan sedikit mungkin? Iya. Berhubung kita di dinas kesehatan itu di belakang, Labkesda itu kurang terkenal. Terus akhirnya dibuatkan gedung baru di Jalan Cokro Aminoto itu tahun 2017 kita pindah di sana. Akhirnya masyarakat itu tahu, oh gini loh Labkesda Kota Mojokerto itu. Nah, akhirnya kita terkenal. Ke Benteng itu tahun berapa Bu Lili? Akhirnya kita pindah lagi di Benteng Pancasila di depannya Sunrise ini tahun 2024. Oke. Nah, itu ya teman-teman, kawan-kawan Lakomo semua, Labkes Kota Mojokerto sudah relokasi sebanyak 3 kali. Jadi memang awal gedung kita itu jadi satu dengan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto di Jalan Pahlawan. Kemudian kita relokasi di tahun 2017 di Jalan Hos Cokro Aminoto. Dan yang ketiga, dan ini yang insya Allah terbaik buat kita, jadi di Jalan Benteng Pancasila. Nah, satu lagi Bu Lili, bisa nggak cerita lucu yang pernah dialami sama Bu Lili dan teman-teman lainnya? Bisa di-spill mungkin ada kisah apa selama bekerja di Labkes? Ya, sebelum Labkesda terkenal, kita dulu itu kalau sampling itu kan kita nggak punya kendaraan mobil lah. Nah itu kita itu bawa sepeda motor dan kita itu door to door ke depot air isi ulang, ke dokter-dokter praktek. Kita belum masuk aja pintu-pintu itu sudah ditutup gitu loh. Dikiranya kita itu pungli apa gitu loh. Ya itulah kesan-kesan yang sangat mendalam sampai sekarang. Wah, sampai segitunya ya. Kita pengen sebetulnya mungkin waktu itu mensosialisasikan, dan itu memang tugas kita. Jadi bukan pungli ya. Jadi teman-teman Labkes pada waktu itu memang tugasnya itu untuk memeriksa air bersih ya Bu Lili ya. Iya.
Jadi air bersih pada masing-masing dokter praktek atau klinik yang itu kita periksa, kita uji, dan nanti laporannya itu akan kita laporkan ke dinas kesehatan. Seperti itu ya Bu Lili? Iya. Mungkin ada ya cerita lain Bu Lili yang bisa di-spill? Waktu itu kita sampling itu ya dianggap lucu sih lucu, tapi sampai sekarang itu ya masih berkesan sekali. Kita itu ya sampling ke Trowulan di pabrik Sampurna itu sama pegawai CPNS lah, pegawai baru Pak Tamyis itu. Berhubung kita belum punya kendaraan mobil, kita akhirnya bersepeda, pakai sepeda ke sana. Dalam perjalanan pulang itu, ya kita itu haus gitu loh. Kita belilah es degan gitu loh. Nah di es degan habis minum bergurau. Loh, kita kok nggak ada bawa uang. Saya sama Bu Rita itu toleh gini, Mbak nggak bawa uang? Enggak. Wah, mau arek anyar dikongkon bayari. Itu akhirnya ya Pak Tamis itu yang kena suruh bayar sampai sekarang itu berkesan lah itu. Seru sekali ya Bu. Iya. Jadi memang teman-teman Labkes ini sebegitunya ya effort. Jadi perjuangannya mulai dari awal bagaimana melakukan pengambilan sampel sampai di luar kota Mojokerto, di mana itu sebagai salah satu upaya kita untuk mendapatkan PAD gitu, pendapatan asli daerah. Jadi itu sampai ke luar kota sehingga sampai lupa ndak bawa uang saku gitu ya. Kemudian ada cerita lagi Bu Lili, ini ada 2, mungkin banyak sekali ya. Coba satu lagi aja Bu Lili. Dari mana ya? Dari Jombang mungkin itu bahwa kita kan dapat mobil. Nah, kita itu dapat mobil itu lungsuran. Katakan lungsuran ya gimana ya? Bekas lah dari ambulan gitu loh. Mobil ambulan dimodif jadi mobil, akhirnya itu dinamakan mobil MacGyver. Wow. Sama MacGyver itu namanya, keren lah. MacGyver pintunya bisa buka sendiri, otomatis pakai tali rafia gitu. Saya Kalau hujan kehujanan gitu. Saya pikir tadi MacGyver itu sangat canggih karena jadi keinget film MacGyver ya, di mana mobilnya itu bisa membuka secara otomatis. Tapi kok ini bukanya pakai rafia? Ini gimana ceritanya? Karena pintunya itu rusak gitu loh. Iya, nggak apa-apa sebagai awal ya Bu Lili. Jadi memang perjuangan lah. Iya, perjuangan. Meskipun hal kecil, meskipun itu dulu itu seperti kayaknya bisa apa ndak punya mobil atau kendaraan, punya apa ndak, ternyata dengan kendaraan itu kita sudah bersyukur ya Bu Lili. Jadi sudah alhamdulillah sekali. Tapi dari situ muncul cerita ini tadi. Iya. Oke. Nah, ini saya mau bertanya sama Bu Lili. Ini kan ceritanya banyak nih. Dari tadi ya, mulai pengalamannya Bu Lili yang sudah 33 tahun bekerja di Labkes, kemudian 3 cerita pengalaman Bu Lili secara pribadi selama bekerja di Labkes. Dan yang ini saya mau menanyakan, menurut Bu Lili, dari tahun Bu Lili bekerja di Labkes 2003 sampai 2025, apa aja ya yang sudah berubah gitu dari Labkes yang awal sampai yang saat ini di tahun 2025? Bisa diceritakan Bu Lili? Iya, tentunya sih ada perubahan, terutama juga kepala Labkesdanya dulu itu Pak Sulkan, habis itu Bu Wahyu, terus Bu Lestari, terus itu Bu Vindi sampai sekarang ini. Oh iya, saya lupa Bu Nur Rahma, lupa saya. Pak Kusmat. Oh ya, kawan-kawan semua, saya juga mau membantu Bu Lili. Jadi untuk Kepala Labkes Kota Mojokerto sudah 6 kali pergantian. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Sulkan. Yang kedua Ibu Wahyu Haryanti yang sekarang masih aktif di Kepala Bidang Rumah Sakit Wahidin Kota Mojokerto. Yang ketiga Ibu Dr. Lestari
Beliaunya sekarang masih aktif di rumah sakit swasta yang ada di Jombang dan di Kediri. Kemudian yang keempat Ibu Nurrohma. Yang keempat yaitu Bapak Kusman, beliau sudah purna. Kemudian yang kelima Ibu Nurrohma yang masih aktif sebagai PNS juga di Kota Mojokerto. Kemudian yang keenam saya gitu ya. Kemudian ini saya lanjut aja ya. Itu tadi sudah ternyata perubahannya itu mulai dari kepala Labkes yang pertama sampai yang keenam memang mengalami perubahan banyak. Jadi memang setiap periode kepala Labkes itu memang ada beberapa tugas dan target yang harus dipenuhi. Jadi memang selama itu dengan 6 kali perubahan itu juga menambah perkembangan yang ada, layanan yang ada di Labkes Kota Mojokerto. Intinya kita semua ingin lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, kembali ke Bu Lili ya kawan Lakomo. Nah ini Bu Lili kan sudah lama ya, hampir 20 tahun bekerja di Labkes. Nah ini kira-kira yang tantangan dan kendala yang dihadapi sama teman-teman rekan-rekan kerja di Labkes itu apa aja sih Bu Lili mungkin yang bisa diceritakan gitu? Terima kasih Bu Vindi. Sejauh ini semua tantangan yang dilalui teman-teman Labkesda itu berhasil dilalui dan semua tanggung jawab juga tanggung jawab semua sudah dilakukan dan teman-teman itu kompak sekali untuk menuju akreditasi itu. Oh gitu ya. Berarti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kendala, semua tantangan apapun dapat diatasi selama kita bekerja sama, kemudian kompak dan saling membantu gitu ya Bu Lili ya. Oke. Nah ini Bu Lili saya mau tanya nih. Ini kalau zaman sekarang ya, era sekarang itu yang namanya generasi kan ada kayak generasi boomer, ada generasi milenial, kayak generasi Gen Z itu, terus yang baru-baru ini generasi yang alpha. Nah ini kan banyak sekali di Labkes itu kan banyak ya, orangnya itu mulai dari generasi yang X, kemudian sampai Z. Itu kan banyak. Nah ini pesan dari Bu Lili untuk rekan-rekan yang ada di Labkes di mana ini banyak sekali karakter otomatis berbeda. Pesannya Bu Lili itu apa aja ya buat kita semua? Ya semoga teman-teman di Labkesda itu walaupun ada senior, ada junior, kita itu harus tetap rukun. Sama teman-teman itu harus tetap ya solid lah gitu loh. Dan untuk yang senior itu ya cara membimbing ke teman-teman junior itu ya harus sabar lah gitu loh, menghadapi anak zaman sekarang itu kan lain gitu loh. Harus sabar makanya intinya itu. Wah, Ibu ya ini Ibu. Jadi bagaimanapun lamanya, bagaimanapun seniornya, tapi beliau itu masih mengingatkan teman yang lain, ayo rukun, ayo membimbing yang masih muda-muda itu dengan sabar. Wah, plus Lili saling melengkapi. Nah ini kan Lakomo. Jadi kenapa edisi sekarang itu yang spesial, di mana ini tuh bertepatan dengan ulang tahun Labkes Kota Mojokerto pada bulan Desember. Dan ini kebetulan Bu Lili ini mau masa purna ya, Bu? Jadi kurang 2 bulan lagi ya gitu. Bulan Januari 2026 Ibu Lili ini sudah purna gitu. Padahal beliau ini kalau menurut saya pribadi itu sangat dibutuhkan semangatnya itu ya. Jadi nanti saya juga minta tolong Bu Lili ini selalu memberi semangat kepada kita semua. Tidak hanya kepada saya, tapi ke semua. Semangatnya itu luar biasa kalau menurut saya. Meskipun usia berapa Bu Lili yang sekarang? 57. Tapi beliau itu masih berusaha belajar untuk ini ya
biar nggak kalah kayak belajar untuk mengetik di laptop, Iya. kemudian apapun itu mesti yang pertama ini Bu Lili. Dan disiplinnya itu juga, jadi selain semangat, beliaunya ini sangat disiplin. Berangkat itu tepat waktu. Jadi yang ayo ini bisa menjadi penambah semangat nih buat saya pribadi dan teman-teman. Bu Lili ini semangat, disiplin, berangkat tepat waktu, pulangnya juga kerja waktu. kerasnya juga. Ya. Oke, di sini. Nah, Bu Lili kan mau purna nih, jangan sampai ini menjadi kayak perpisahan untuk Lapkes, bukan. Jadi nanti kita harapkan Bu Lili tetap main ya ke Lapkes. Iya. Kira-kira yang dikangenin dari Lapkes itu apa ya Bu Lili ya? Nah, saya purna sih yang kangen itu kita ya bersama-sama itu jalan-jalan. Kadang-kadang kita itu ya gimana ya? Ya eteng-eteng itu apa ya? Eteng-etengan itu ya. Oh, maksudnya beli jadi gini. Oh, Jadi di lab itu memang terkenal ini ya, kompak, apalagi kalau ada masalah semua tahu gitu. Ada Jadi masalah. tapi bukan berarti itu orangnya sok tahu dan karena di Lapkes itu yang satu. Jadi nggak ada yang di Lapkes itu sebuah rahasia, dalam artian kita itu satu. Jadi kalau ada teman kita yang membutuhkan, kita harus membantu, dan misalkan ada kebaikan dan keburukan itu kita kawal bersama, karena nggak ada yang berdiri satu. Jadi semua itu adalah tim dan harus kompak. Begitu ya, Bu. Iya. Jadi kalau satu ada masalah, semuanya ikut nih gitu. Iya. Kemudian kalau yang satu senang dapat maam, ya semuanya harus dapat. Apalagi untuk bareng-bareng. Iya. Kesukaannya itu makan bareng gitu ya. ya, ya Ada sih. lagi Bu Lili yang ditambahkan terutama untuk harapan kedepannya untuk Lapkes dan ini tim medsosnya kita ya, untuk Lakomo Bicara ini kedepannya yang pesan-pesannya Bu Lili bagaimana? Ya, semoga Lapkesda semakin maju. Amin. Pelanggannya juga tambah. Amin. Ya, teman-teman semua konsisten dengan hasil, Amin. tidak molor-molor, tidak usah diobrak-obrak, dan cari pelanggan yang banyak dan pemasukan lebih banyak lah gitu. Amin. Nah, ini enggak usah diobrak-obrak. Ini salah satu tugasnya Bu Lili, dan ini belum ada yang menggantikan. Ini siapa yang pengen obrak-obrak? Dalam artian kenapa Bu Lili ini selalu semangat dan disiplin itu tadi. Setiap hasil yang masuk dan harus keluar itu Bu Lili lah di sini yang menjadi pengingat. Jadi ini boleh nih ditransfer ilmunya ke teman-teman yang lain. Ini ya. Oh iya, kawan Lakomo, terima kasih. Ini adalah narasumber yang sangat spesial, di mana ini sekaligus sebagai ulang tahun Lapkes, dan Bu Lili ini bulan depan itu per Januari 2026 Bu Lili sudah purna, tapi beliaunya masih semangat dan care sama Lapkes gitu. Dan terima kasih Bu Lili sudah berbagi cerita dan sharing ya untuk berbagi di Lakomo Bicara kali ini. Kemudian semoga Bu Lili di masa purna selalu bisa bermanfaat, sehat, dan kedepannya berbahagia selalu, bisa bersama keluarga, bersama cucu, dan jangan lupa pesan saya, selalu ingat Lapkesda mengingatkan kami untuk selalu lebih baik lagi. Aplaus buat Bu Lili, terima kasih Bu Lili. Kawan Lakomo semuanya, saya ada pantun sebelum saya tutup kali ini sebagai penyemangat untuk kita semua. Angin bertiup bawakan pesan, pesan tersurat dalam nyanyian. Bila hidup ingin kesuksesan, selalu semangat mengejar impian. Terima kasih buat semua kawan Lakomo. Jadi saya harapkan kawan-kawan Lakomo semua jangan bosen pantengin IG, YouTube, dan TikToknya kami. Boleh komen di setiap podcast kami. Jadi apapun komen dan saran yang diinginkan agar yang untuk kami tampilkan di podcast selanjutnya siap kami terima. Jadi
bisa untuk wawasan buat kami apa yang harus kami tampilkan di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.